Kerja keras aja nggak cukup. Lu mau kerja mati-matian 24 jam, bangun jam 4 pagi, ternyata itu semua kagak cukup. Yes, kerja keras itu bisa ngebantu lu sampai jadi top 10%. Tapi ada gap yang sangat besar antara top 10% sampai 1%. Dan perbedaannya bukan cuma sekedar kerja lebih keras. Perbedaannya ada di kata ini, sistem. Jadi gue beruntung banget mempunyai privilege untuk ketemu orang-orang hebat di sekitar gue yang bisnisnya tuh luar biasa dampaknya. Dan gue sendiri pun sebagai praktisi pun gue juga sudah menghasilkan sekian banyak brand. Dan gue ngeliat ada satu persamaan bisnis-bisnis gede ini. Dimana bisnis-bisnis gede ini untuk mereka itu bisa berkembang bukan motivasi-motivasi belaka kayak you can do it, lu pasti bisa, gue percaya sama lu. Nggak kayak gitu doang guys. Balik lagi ke yang namanya sistem. Pertanyaannya adalah kenapa sistem kan? Ngapain mikirin sistem? Yang penting ada goalnya. Goalnya udah kena, udah bagus dong. Benar, namanya goal itu penting. Tapi kalau misalnya lu cuma set goal doang, itu tuh malah bahaya buat lu. Pertama, ada studi yang ngasih tahu bahwa lu ngomongin goal lu itu udah rilis dopamin, suatu zat kimia di otak lu kayak seakan-akan lu sudah melakukan sesuatu padahal lu baru ngomong doang. Itu yang pertama. Dan abis itu ada studi juga di mana lu kalau goalnya cuma goal abstrak belaka, bukan goal yang secara terstruktur, kalau misalkan A abis itu jadi B, B abis itu jadi C, lu bakal gagal. Dimana kalau misalkan orang yang cuma tulis goalnya itu 62% gagal, sedangkan kalau misalkan orang yang udah bikin planning, if then, kalau misalkan A terjadi maka jadi B, itu tuh cuma fail 9%. Dan ini yang menunjukkan kenapa sistem itu sangat-sangat penting banget. Gak cuma sekedar goal belaka. Dan untuk lu pengen mencapai goal tersebut, itu pun lu harus mempunyai komitmen yang sangat luar biasa. Kebanyakan orang tuh selalu bilangin bahwa oke, tenang aja, gue punya plan C, plan D, plan E gitu kan ya. Scratch itu semua, lu harus fokus ke plan A-nya lu. Dimana di plan A ini, lu harus punya skin in the game, punya komitmen. Gimana cara yang bisa menunjukkan lu punya komitmen? Pertama adalah lu punya yang namanya public announcement. Lu ngomong secara publik, lu bakal ngelakuin A. Karena itu akan memberikan suatu tekanan sosial bahwa lu tuh harus beneran jadi orang yang megang omongannya lu. Karena kalau misalnya kagak ada tekanan sosial tersebut, lu berasa oh ya udahlah, gak ada yang peduli ini, ya kan? Ya udahlah, gua nggak ngerjain. Kedua, lu harus punya namanya financial commitment. Dimana apapun yang lakuin, kalau misalnya lu kagak ada suatu resiko, dimana kagak ada finansial yang bakal hilang, lo pasti berasa ya udahlah, nggak ada yang rugi juga kan, mendingan gue berhenti sekarang. Jadi pemikiran otak lo tuh udah tumpul, kayak nggak butuh tajam-tajam amat untuk mikirin gimana cara berhasil. Otak lo berpikir kayak gimana caranya gue kagak rugi-rugi amat. Dimana kalau misalnya kagak ada financial commitment udah pasti nggak rugi-rugi amat. Terus mental lo harus ada cut the access. Jadi kebanyakan orang itu tuh karena bisa balik lagi, seakan-akan ya udahlah, gue balik lagi aja. Karena namanya otak kita kan pintar ya. Kalau misalnya bilangin gak nyaman, ya gak nyaman, akhirnya kita balik gitu kan ya. Lu harus berani burn the bridges. Dimana jembatan yang lu udah lewatin ini, lu bakar. Jadi lu kagak bisa balik lagi. Jadi lu harus lari ke depan. Dan terakhir jelasnya lu mau bikin goal yang benar-benar cakep banget, harus ada namanya time box. Dimana jangan abstrak banget. Oke, gue bakal mendapatkan 1 miliar pertama, gue bakal mendapatkan 1000 klien pertama, gue bakal mendapatkan 1 juta user pertama. Pas gue mau aja. Itu udah pasti resep yang sangat salah banget. Lu harus bisa memastikan secara spesifik lu mau mencapai goal lu itu di tahun keberapa, di waktu kapan. Tapi apakah plan A mentality ini bisa memastikan kita itu nyebrang ke goal yang kita inginkan? Jelas ya nggak cukup juga, karena ini baru membuat kalian punya willpower, kalian punya semangat tinggi doang. Tapi willpower aja itu nggak cukup, butuh namanya design. Kenapa willpower ini nggak cukup? Jadi udah ada studi di mana ada 2 kelompok orang, di depan itu dikasih snack, dikasih cookies, di mana dicek berapa banyak dari mereka yang bisa menahan rasa mengambil cookiesnya. Dan abis selesai disuruh tunggu untuk mengambil cookiesnya, lalu mereka dikasih suatu tes. Dan gue yakin kalian pasti berpikir, wah bro, ini pasti gue udah tahu banget nih. Pasti yang menang itu adalah orang-orang yang nahan cookiesnya kan ya. Belum tentu guys. Karena ternyata untuk kita mengaktifkan kita punya otot semangat ini, willpower ini, ternyata itu butuh tenaga. Jadi saat lu itu sudah memakai lu punya otot willpower, lu punya otot ini udah keburu lemes. Jadi mengambil keputusannya juga kurang optimal. Jadi di studi ini, di reportase, orang dipaksa menahan diri dari makan kue coklat, menyerah 50% lebih cepat pada tugas sulit berikutnya dibandingkan mereka yang bebas makan. Balik lagi, poinnya bukan cuma willpower, tapi lu butuh desain diri lu untuk bisa melakukan hal-hal yang produktif. Nah, sekarang kita masuk lagi. Apa itu produktivitas? Ya kan? Kalau gue pribadi sendiri selalu bilangin ada yang namanya input, ada yang namanya output, lalu ada yang namanya outcome. Nah, sebelum input dan output ini, tengah-tengah ada yang proses. Karena gue pengen kita berpikir secara fundamental. Apa itu produktivitas itu kita bisa lihat dari barang yang kita pakai sehari-hari. Contoh baju. Baju apakah itu langsung dipakai? Enggak kan? Dimana inputnya adalah bahan-bahan raw material, bahan-bahan material mentah itu diinput ya kan, masuk ke gudang kita, terus diproses. Kita ada proses cutting, kita ada proses jahit, ada proses QC, proses ironing, proses
washing, proses QC lagi, baru akhirnya jadilah output. Dan output baru jadi baju doang kan ya. Belum terjadi outcome yaitu hasilnya. Dan begitu kalian pakai ternyata bagus, barulah terjadi outcome-nya yaitu kalian pakai baju tersebut hasilnya bagus. Untuk kita bisa produktif, kita harus bisa mikirin sistem yang bisa menghasilkan ini semua. Kebanyakan orang itu tuh kalau bisa bedain namanya input apa, prosesnya apa, outputnya apa, outcome-nya apa. Nah, kalian harus bisa bedain. Untuk kalian bisa produktif, itu nggak usah sampai outcome-nya itu sesuai dengan yang kalian inginkan. Untuk kalian bisa produktif, pertama-tama cukup memastikan outputnya terjadi. Nah, saat outputnya terjadi ini, begitu kalian ketemu ada outcome yang kalian inginkan, kayak cocok nih, output ini sama outcome ini, kalian harus pikirin lagi, oke, kalau misalnya output sama outcome ini sudah terjadi, udah kalian suka, gimana caranya proses dan inputnya itu juga sama. Nah, begitu udah ada input, proses, output, dan terjadi outcome yang kalian inginkan terus-menerus, itu baru namanya sistem yang efektif. Karena bisa memproduksi output yang kalian inginkan untuk mendapatkan hasil yang kalian ingin dapatkan. Nah, sekarang kalian udah dapat fundamentalnya kan, kenapa sistem itu penting banget, gimana cara mengaplikasikannya bro, gimana caranya memastikan gue itu mengambil semua pembelajaran ini secara konkret ke dalam hidupnya gue. Pertama, lo harus tahu, ini adalah diri lo yang sekarang, dan ini adalah diri yang lo inginkan. Kebanyakan orang lihat dua dot yang berbeda ini kan, kayak seakan-akan harus nyebrang. Lo harus mikirin bahwa lo tuh adalah identitas yang sudah terjadi. Lo harus bisa pikirin bahwa lo bukan adalah dua titik berbeda, ini adalah dua titik yang sama, cuma membesar. Jadi lo udah kebayang bahwa diri lo sendiri itu mampu ke sana. Kebanyakan orang, willpower-nya itu nggak cukup guys. Makanya sekali lagi harus desain. Kalau misalnya lu ngedesain diri lu tuh kagak bisa terpisah, tapi lu tuh udah satu kesatuan. Nah, lu harus bisa akuisisi mentah-mentah. Lu udah jadi seperti diri lu mau. Cuma bedanya sekarang lu kagak punya habit, lu kagak punya sistem yang bisa bikin lu membesar. Tapi diri lu udah seperti yang lu inginkan. Begitu lu udah coba akuisisi ini, gimana cara perbesarnya kan? Balik lagi ke goal settingnya. Goal setting yang paling mudah untuk lu kerjain, pertama adalah lu punya life vision. Nah, vision ini adalah lu berasa tuh di daerah yang terpanggil di mana. Gua tahu ini agak susah, tapi gue rasa dalam waktu 2-3 jam lu harusnya setidaknya udah kebayang beberapa kata-kata kunci yang lu berasa lu kepanggil. Contoh lu kepanggil sebagai di bidang finance, contoh di dalam bidang kreatif, pasti ada lah dalam waktu 3-4 jam. Tapi yes, ini paling lama karena lu harus mikirin secara abstrak apa sih gue terpanggil. Kenapa ini penting? Baik lagi, karena lu harus bisa terpanggil kan ya. Nggak bisa cuma pakai semangat doang. Harus secara desain lu kepanggil ke sana. Kedua adalah lu harus pikirin 3-5 tahun ke depan. Sketch hidup lu seperti apa? Kayak ideal aja. Kira-kira lu udah punya duit berapa banyak? Lu punya mobil apa aja? Pokoknya hal-hal yang secara konkret lu bisa lihat untuk bisa mengkuantifikasi ini semua. Lalu lu breakdown lagi. Untuk 1 tahun ke depan, per quarternya kira-kira ada objektif apa sih yang gue harus bisa capai untuk bisa mempertahankan progres gue tuh on track ke diri yang gue inginkan. Nah, berikutnya begitu udah per quarter udah bisa bikin checklist. Ini yang terkesan sangat bodoh banget. Banyak orang tuh benci setiap kali ngomongin checklist, kayak bro, kita udah dewasa bro, kita nggak usah ngomong checklist. Tapi ngomong apa adanya, semua pekerjaan-pekerjaan yang kalian berasa itu IQ-nya pasti luar biasa, seperti kita ngomongin dokter lah, pilot lah, karena mereka harus punya kapasitas, kemampuan, keterampilan yang luar biasa kan untuk memastikan tidak ada hal yang buruk terjadi. Nah, mereka menggunakan yang namanya to-do list. Uniknya karena mereka pintar, mereka tahu seberapa kuatnya checklist tersebut. Udah ada studi juga, checklist ini ngebantu orang tuh lebih dikit mati loh guys. Checklist sederhana ini bisa menurunkan tingkat kematian sebesar 47% dan komplikasi bedah sebesar 38%. Sebegitu efektifnya benda kertas ini untuk bisa ngebantu orang-orang sepinter dokter. Nah, jadinya kalian yang berasa pinter sekarang jangan berpikir bahwa oh semua tenang bro, ada di otak gua bro. Enggak. Tulis di kertas apa aja checklist yang lu butuh. Nah, di bawah ini kalau bisa mingguan bahkan harian. Nah, kenapa dari kita punya panggilan terus ke tahunan, terus per 3 bulan, terus akhirnya sampai mingguan dan harian, ini semua waterfall ini untuk kalian itu bisa tahu progres gue tuh align gak sih? Jadi kalian harus bisa melakukan yang namanya refleksi, dimana gue rekomendasi kalau misalkan per hari itu ekstrim, buatlah per minggu, karena gue tahu pasti banyak yang bilang bahwa bro, gue gak ada waktu ini bro, coba buatin dulu per minggu dulu. Gue yakin semua orang pasti punya ya hari dimana dia istirahat, karena kita bukan mesin. Gue yakin di hari Minggu pada umumnya pasti kalian tuh punya waktu. Kalau misalnya kalian asumsi nggak ada waktu, kasihlah waktu 5 menit dari kalian punya biasa scrolling di media sosial untuk nge-review kalian punya goal tersebut. Kayak waterfall ini sebenarnya masih waterfall gak sih? Bisa naik upstream nggak? Bahwa aktivitas gue di minggu ini bisa berkorelasi sama dengan aktivitas gue yang secara quarter, dan secara quarter tersebut bisa ngebantu gue punya tahunan, dan secara tahunan ini masuk ke gue punya life vision.
yang gue udah desain. Emang apa yang bakal terjadi bro kalau misalkan gue nggak ada sistem? Kenapa gue harus ngelakuin hal-hal receh seperti ini? Gue yakin banyak dari kalian berpikir seperti itu kan. Baik lagi guys, kalau kita ngomongin grafis, lu kalau misalnya nggak ada sistem, effort lu tuh harus tinggi sekali. Karena lu harus mikirin gimana caranya memastikan output dan outcome-nya itu terjadi kan. Lu harus selalu ada di sana kan. Alhasil lu selalu berasa effort tuh kayak bener-bener kayak gue harus maintain terus gitu kan ya. Kayak gue harus di sini terus nih. Kalian sering kan ketemu sama orang-orang yang kayak berasa wah gila effortnya gila banget nih, selalu di sini terus gitu. Tapi balik lagi terhadap studi cookies, dimana orang-orang yang terus maintain dia punya semangat akan ada titik dimana dia tuh burn out. Yang kalian harus bisa lakuin adalah with system. Dimana awal-awal mungkin effortnya bakal lebih ekstrim nih. Kenapa gitu? Karena kan kalian harus pikirin terhadap input, proses, output, dan outcome-nya. Tapi begitu kalian udah dapet effort kalian nggak usah maintain selalu ekstrim lagi. Kalian bisa makin lama, makin turun. Akhirnya kalian maintaining sistemnya. Dan di sini adalah yang namanya time and energy management. Nah, gue argue nih kalau misalnya kalian di sini no system nih, gue argue time and energy management kalian tuh kekuras. Dan yang salah ya, bisa jadi pilihan hidup. Tapi kalau misalnya kalian pengen live your life by design, kalian harus mikirin gimana caranya time and energy management kalian itu tidak terkuras. Dan ngobrol agak ngelebarnya, setiap orang pasti pengen lah ya punya yang namanya balance. Tapi gimana caranya punya balance kalau misalkan kita selalu mempunyai aksi ini kan, kayak input, proses, output, outcome. Nah, dan cara balance-nya adalah dengan sistem. Dan buat kalian masih di sini dan pengen tahu konkretnya gimana, sistem ini kalian tuh bisa masukin ke semua aspek hidupnya kalian. Yang pada umumnya kita ngomongin health kan ya. Nah, sistem apa yang kalian pengen akuisisi? Kalian coba pikirin. Contoh di konteksnya gue mengakuisisi sistem yang namanya intermittent fasting. Jadi gue tuh ada yang namanya suatu jam makan. Jadi gue udah tahu bahwa setiap jam 12 itu gue baru boleh makan. Terus jam terakhir gue makan itu jam 8 ataupun jam 6. Tergantung harinya gue di hari itu. Jadi gue gak usah mikir lagi jam 11 pagi gue makan apa ya. Bangun gue makan apa ya. Gue gak usah mikir kesana lagi. Karena gue tahu gue punya sistem dari jam 12 sampai jam 8. Nah gue juga punya sistem setiap kali bangun pagi gue selalu yang namanya beresin tempat tidur. Itu bikin otak gue kagak usah main handphone dahulu. Bikin otak gue jadi kagak kena yang namanya dopamin palsu. Tapi beresin gue ke tempat tidur, gue melakukan yang namanya ice bath. Itu nge-trigger otak gue juga untuk berasa kayak seakan-akan hal yang susah, hal yang stres itu adalah sesuatu yang umum. Karena langsung shock terapi ke bodinya gue. Abis itu gue mengekspos diri gue ke matahari. Jadi secara gak sadar, secara biologis, gue punya badan tuh kebangun. Hal-hal seperti ini kagak usah kalian tiru plek-plek. Tapi untuk nge-expose kalian aja, kayak di bagian kesehatan, kira-kira kalian tuh mau inputnya seperti apa untuk mendapatkan output yang kalian inginkan. Contoh lainnya kita ngomongin di relationship. Gue tahu ini akan terkesan sangat konyol ya. Kayak bro, lu yang bener aja bro. Masa relationship bro, hubungan antara manusia, lu harus ada sistemnya. Terkesan goblok, tapi kalau misalnya kalian kagak design your life, percaya sama gue, poin ini bakal hilang dari hidupnya kalian. Jadi ambil inisiatif. Contoh, kalian punya input di mana kalian itu mempunyai suatu inisiatif setiap seminggu sekali itu kalian itu ngajak kalian punya pertemanan atau ngajak kalian punya significant others atau ngajak kalian punya keluarga untuk melakukan suatu kegiatan. Itu ada inputnya kan. Jadi udah di plot tuh. Oke, gue kalau misalkan di hari Minggu dari jam 12 sampai jam 2 gue melakukan ini. Oh, gue kalau misalnya di hari Sabtu dari jam 5 sampai jam 7 gue melakukan kegiatan ibadah ini bareng-bareng sama orang-orang yang gue inginkan. Karena kalau misalnya kagak ada sistemnya, baik lagi, lu bakal susah banget maintain lu punya time and energy management. Saat ini sudah ada sistemnya, lu bisa jadi autopilot, lu udah tahu ini bukan sesuatu yang lu harus mut-mutan, lu emang tahu ini harus lu lakukan, itu yang bakal bikin hidup lu beda. Dan terakhir adalah yang semua orang mungkin paling tunggu-tunggu, yang namanya finance atau wealth. Di kalian punya keuangan sekarang, kalian itu juga harus punya sistemnya. Contoh kalian punya dua sumber pendapatan. Pendapatan aktif kalian dari dunia corporate ya kan, dan pendapatan sampingan kalian dari dunia kreatif contohnya ya. Contoh kalian itu jualan affiliate dari website yang namanya lnk.id. Contoh pendapatan corporate kalian 5 juta, pendapatan kreatif kalian 10 juta dari yang namanya website lnk.id itu. Nah, itu kan kalian masuk ke kalian punya rekening kan 15 juta ya. Dimana kalau misalkan kalian itu linked, kalian itu bisa mendapatkan duit kapanpun, tinggal klik withdraw, masuk ke rekeningnya kalian, dapat notifikasi, semua happy. Nah, begitu kalian dapat 15 juta tersebut, kalian itu langsung punya suatu sistem, itu bakal masuk kemana aja sih? Oh, ternyata kalau ngomongin gue punya kebutuhan primernya gue, kita ngomongin pertama adalah rumah ya kan ya, dan IPL segala macam. Ternyata itu makan 30%, contoh doang. Terus kebutuhan gue punya makanan, oh ternyata ambil 20%. Nah 50% kan udah buat kebutuhan primernya kalian gitu kan ya. Sisa lagi mungkin 50% lagi. Berarti kalian pikirin, oke, berarti kita ngomongin 20% itu kalian pengen investasiin. Nah, 30%-nya itu jadi dana daruratnya kalian. Dengan kalian tuh udah mengkategorikan kalian itu punya duit berapa terus langsung masuk ke ember yang mana, itu bikin kalian tuh kagak usah mikir lagi kan. Balik lagi ke poinnya gue.
kagak pas kalian mut-mutan kan. Karena bahayanya kalau misalnya kalian kagak punya sistem adalah, baik lagi kalian tuh bergantung sama mood. Kalau misalnya kalian bergantung sama mood, kalian bakal melakukan suatu keputusan-keputusan yang tidak optimal. Karena ngomong padanya, pada umumnya orang-orang kan moodnya kayak gini ya, naik turun, naik turun, naik turun. Harusnya gue yakin banyak yang setuju. Iyalah bro, namanya manusia pasti ada naik turunnya kan ya. Susah banget lah, gue jarang banget ketemu sama orang bener-bener kayak bener-bener bisa ada datar banget. Menurut gue agak susah lah ya. Jadi pada umumnya orang seperti ini. Nah lo bayangin, pas lu punya mood punya tinggi, pasti keputusan lu juga pasti bener-bener kayaknya beda banget kan dengan keputusan yang kalau misalnya mood lu lagi jelek. Dan dengan ada sistem itu menetralkan ini semua. Karena lu tahu, oke, terlepas dari gue punya mood bagus atau jelek, pokoknya gue tahu gue punya duit ke dana darurat ada 30%. Gue punya duit ke gue punya makanan ada 20%. Karena kalau misalnya nggak ada ini semua, lu bakal buang-buang duit terhadap mood lu di hari itu. Dan begitu lu udah bisa menyelesaikan lu punya personal quest dari health, wealth, relationship, next levelnya adalah ke dunia profesionalnya lu. Dimana lu punya bisnis, segala macam itu sebenarnya bisa kita double click lagi yang tadi ngomongin finance ya. Lu harus bisa mikirin lu punya kerjaan ini sekarang, input, proses, output, dan outcome-nya apa. Dan begitu lu bisa dapetin itu semua, kerjaan lu tuh jadi lebih mudah di maintain. Jadi buat lebih konkret, gue kasih contoh, gue pengen dapat omset, ya kan? Itu adalah outcome. Contoh, outcome-nya gue 1 bulan itu gue pengen dapat 1 miliar. Nah, berarti output-nya adalah gue bisa mendapatkan, contoh, 100 leads yang udah bener-bener hot. Prosesnya adalah gue tuh harus bikin suatu appointment sama mereka. Inputnya adalah gue bikin konten. Dimana input tersebut pun bisa jadi output dari koleganya kita, dimana gue pernah bahas lebih detail lagi di video sebelumnya. Nah, jadi dari konten terjadi appointment terhadap 100 leads yang hot terus akhirnya bisa outcome 1 miliar, itu adalah gue punya sistem. Nah, itu adalah untuk gue mendapatkan duitnya kan ya. Yang bahasanya kerennya adalah gimana caranya gue mengakuisisi customer. Itu ada sistem mengakuisisi customer. Terus ada sistem juga mengakuisisi talent. Dimana gue juga harus mikirin kan, kayak oke, kalau gitu inputnya apa ya? Untuk mendapatkan outcome-nya adalah high performing people. Definisi high performing people-nya gue adalah dari diagram skill and will matrix ada di komposisi ini. Nah, untuk gue dapet high performing people ini berarti gue harus punya output kan ya. Nah, output itu adalah contoh 100 interview. Nah, prosesnya sama lagi, booking appointment, dan inputnya berarti gue harus udah siapin kontennya kan, buat orang tahu kenapa dia itu harus kerja sama gue. Buat orang tahu ini perusahaan apa sih dan gimana caranya gue punya dampak positif di perusahaan tersebut. Nah, jadi begitu kalian udah bikin yang namanya ini semua, akhirnya jadilah namanya talent acquisition funnel-nya kalian. Dan sebelumnya adalah customer acquisition funnel. Dan semua proses ini menurut gue bisa kalian replikat ke semua divisi yang kalian punya. Contoh ngomongin marketing, contoh ngomongin operasional, semua pasti bisa dikuantifikasi seperti ini. Sekali lagi ya guys ya, kunci dari video ini adalah lu harus kerja ekstrim banget di awal-awal guys. Lu harus bisa bikin sistemnya. Buat nanti effort lu tuh lu bisa turunin. Karena kalau kagak lu punya willpower pasti burnout. Ini ada satu-satunya kunci untuk kagak burnout. Gue udah kerja lebih dari 15 tahun, udah mempunyai sekian banyak usaha dan nggak ada hal lain yang bisa bikin gue itu waras selain mempunyai sistem. Karena jadinya tuh lu tuh kebayang tim itu bakal seperti apa, proses bisnis itu seperti apa. Kebanyakan orang kagak mau bikin sistem karena mereka berasa bahwa ya udah gua sistemnya. Which nggak salah guys ya kalau misalkan itu pilihan hidup lu. Tapi kalau misalkan pas lu bilang lu sistemnya, berarti lu akan selalu harus ada di sana. Alhasil, baik lagi ke poinnya gue terhadap lu punya mood-moodan. Takutnya lu ke distorsi sama moodnya lu. Kalau misalkan lu klaim lu bisa regulasi lu punya mood, silahkan lah scratch semua video ini. Tapi kalau misalkan lu orang pada umumnya di mana lu kagak bisa regulasi moodnya lu butuh sistem guys. Dan ini menurut gue adalah kunci orang-orang yang dulu tuh penghasilan cuma 10 juta, 100 juta, sekarang bisa sampai 1 miliar, bahkan puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. So, itu aja video essay gue hari ini. Next video saya menurut kalian menarik untuk kebawakan? Apakah kalian pengen gue lebih detail ngomongin yang bisnisnya? Apa tuh menurut kalian menarik untuk kebawakan? Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif.